Bawaslu tentunya dalam proses demokrasi kan sebagai penyelenggara. Nah tentunya integritas, netralitas, bahkan sampai kepada profesionalismenya juga sangat dipertaruhkan. Bagaimana Bung Tata menjamin itu? Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Dano di Adopsi. Ada obrolan seputar demokrasi yang membahas isu-isu penting di balik kehidupan demokrasi. Baik, kali ini kita dengan tema refleksi Pilkada 2024, pelanggaran, penanganan, dan pembelajaran demokrasi. Ya, sudah bersama saya di sini Bapak Rusmansah. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Selamat datang, siap Pak Rusmansah, atau lebih akrab dikenal dengan panggilan Tata, ya. Atau ya Bung aja lah. Bung, ya. Bung Tata, siap. Membahas soal demokrasi, ya khususnya Pilkada 2024 yang baru saja kita lewati kemarin, Bung. Bagaimana Bawaslu dalam proses melakukan tugas pokok dan fungsinya? Dari sisi pengawasan tentu menggunakan instrumen yang berbeda kan. Nah, kalau di Pilkada kan kita menggunakan Undang-Undang 10. Yeah. Nah, berbeda dengan Undang-Undang Pemilu. Nah, pada di zaman kepemiluan, di rejim Undang-Undang Pemilu, khususnya untuk Penajam sendiri, tidak ada kejadian ataupun laporan yang dinaikkan oleh Bawaslu. Bahkan intensitas laporan dengan Pilkada itu lebih sedikit pada saat pemilu atau kita biasa bilang legislatif, pemilihan legislatif di Pileg. Nah, di Pilkada ini laporan lebih intens, lebih banyak juga, karena ini skopnya kan lokal kan, artinya tidak nasional, berbeda dengan Pileg yang kita memilihnya RI dan Presiden kan. Nah, sedangkan ini kepentingan lokal, maka persaingan dalam saling menjatuhkan secara legal ya, artinya dia punya hak untuk mengunggulkan dirinya, baik dengan kampanye ataupun dengan melaporkan kompetitor. Betul. Ini kan acara yang diperbolehkan secara hukum. Nah, di saat Pilkada itu memang lebih kuat konflik hukumnya daripada ketika kita saat pemilu Pileg Pilpres. Karena tadi terkait masalah ini kan isunya lokal, domestik lah. Jadi tentu kepentingan lokal menjadi salah satu pemicu adanya konflik kepentingan. Nah, jadi kalau melihat pengawasan Bawaslu sendiri, tentu secara pribadi bagi saya ya lebih berat di Pilkada. Di Pilkada? Iya, jauh. Kalaunya di Pileg itu lebih santai secara pengawasan, bukannya lebih santai, tapi lebih tidak sekeras di pengawasan di Pilkada. Karena hampir tidak ada laporan. Ada sekadar isu, tapi tidak ada laporan. Berarti bisa dibilang dinamika untuk pemilu dibanding Pilkada ini lebih berat di Pilkada. Sangat. Jadi di Pilkada ini betul-betul dinamika antar kompetitor itu betul-betul kelihatan. Ya, kentara sekali. Iya, spektrumnya itu jelas lah, batasan-batasan sampai mana itu jelas sekali. Berbeda dengan Pileg Pilpres. Nah, untuk pelanggaran ketika di pemilu maupun di Pilkada, apakah tren pelanggaran ini sama atau ada pola-pola yang berubah? Kalau secara general mirip walaupun ada polanya berbeda. Tapi secara general, misal pelanggaran yang terjadi itu secara umum bahan kampanye yang taruhnya sembarangan, misalnya kan ini kan secara umum baik pemilu atau Pilkada itu sama polanya pasti, asal taruh di mana, ini kan sebuah pelanggaran namanya. Nah, bedanya
di pilkada itu kalau untuk pileg pilpres itu hanya di kebanyakan baliho-baliho itu hanya di purpose besar. Nah di pilkada ini baliho-baliho yang agak lumayan besar itu bahkan masuk sampai ke gang-gang kecil. Gang kecil ya. Nah ini kan jadi kerjaan tambahan buat Bawaslu untuk lakukan penertiban seperti itu. Kalau untuk pelanggaran selain tadi alat peraga kampanye dan bahan kampanye, di pilkada ini ada yang terjadi? Nah untuk pilkada sendiri, nah ini kita kemarin sempat tanganin terkait pidana ASN yang sempat naik dan sudah putus juga. Yeah. Nah ini yang jadi sebenarnya jadi kewajiban kita sebenarnya. Ini kan kesuksesan dalam menangani pelanggaran kan itu berarti ada celah bahwa kita tidak sukses melakukan sosialisasi gitu. Gitu pencegahan atau pengawasannya yang dinilai kurang mungkin ya. Makanya jadi begitu kan. Jadi kayak dua sisi mata uang yang berbeda begitu. Kita sukses menangani perkara pidana, namun di sisi lain kita juga merasa miris kenapa ini terjadi. Berarti kan kita anggap bahwa sosialisasi kita ke bawah belum begitu efektif, belum maksimal seperti ya, meskipun penindakan pelanggaran adalah penegakan hukum ya. Betul. Untuk tadi pelanggaran pidana dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye. Oke. Siapa subjeknya? Jadi subjek ini memang agak menarik karena bukan salah satu paslon, bukan juga tim kampanye. Jadi ternyata di pasal 188 itu Undang-Undang 10 2016 dia tidak mengikat kepada hanya peserta pemilu, tapi bagi siapapun ya, setiap orang. Dan ya hal ini pelaku seorang ASN kan, dia salah satu ASN di salah satu rumah sakit, seorang dokter juga. Nah seperti itu. Nah menariknya bahwa tadi beliau ini bukan kan misalnya ASN sebagai tim kampanye, apalagi sebagai calon kan dia harus mundur dulu. Jadi tidak tim kampanye, bukan juga salah satu peserta. Nah ini kan jadi menarik. Dan ini satu-satunya pelanggaran pidana pilkada atau pidana pemilihan yang terjadi di Kaltim. Jadi satu-satunya kado yang buruk sebenarnya ya. Kado yang buruk bagi demokrasi bahwa ternyata ada pidana pilkada yang terjadi di Penajam Pasir Utara. Itu kita sayangkan sebenarnya. Bukan prestasi itu sebenarnya. Bagi kami itu bukan prestasi. Dia malah miris sebenarnya. Sebenarnya miris ya, sayang sekali. Nah ini juga kami harapkan ini menjadi menjadi iktibar lah atau menjadi nasihat bagi yang lain agar tidak kedepannya jangan sampai lagi terjadi ada ASN yang ikut secara aktif ikut kampanye seperti itu. Selain ASN, money politik atau saat ini mungkin saat pencalonan sampai pada kampanye ada pelanggaran yang terjadi saat pilkada kemarin. Selain pidana terkait ASN tadi, tidak ada lagi kita tidak ada menangani pidana yang lain. Kalau money politik, kalau dibilang tidak ada, sebenarnya ada, cuma karena menangani pidana politik ini, money politik ini setengah mati usahanya. Tapi ada laporan teman yang masuk? Ada, tapi tidak berani bersaksi. Nah, jadi begini. Kenapa money politik itu susah dihilangkan? Dia seperti kayak bayangan setiap ada event pilkada ataupun pileg pilpres selalu ada nama money politik kan? Money politik kan tidak akan terjadi kalau dua-duanya tidak bersepakat kan? Seperti itu kan? Jadi walaupun bagaimana kita mencoba menghimbau itu, ya kalau selama dua orang ini mau, masalahnya kan dua orang yang menerima dan memberi ini kan mau kan? Nah ini yang susah. Kita hanya bisa lakukan sosialisasi bahwa money politik itu merusak demokrasi. Hanya sebatas seperti itu. Dan terkait mindset ini tentu harusnya memang dibina dari kelas bawah dulu yang dari kelas pemula lah.
dari pemilih pemula, itu yang kita selamatkan dulu. Karena untuk generasi sekarang bukan mustahil ya, tapi udah terlalu telat kayaknya, karena sudah mengakar di grassroots itu, sudah di akar rumput, mengakar lagi kan, menancap dalam, jadi agak susah. Walaupun juga tidak membuat kita jadi pesimis untuk kita lakukan sosialisasi seperti itu. Meskipun sudah diancam pidana, dua subjek ya kan, pemberi dan penerima. Kalau di pilkada ini kan setiap orang, jadi siapapun kena ya. Tidak hanya peserta. Baik, berarti secara tren bisa dibilang dalam setiap hajatan demokrasi ya, baik pemilu maupun pilkada, trennya tuh maupun polanya kurang lebih sama saja ya. Ya secara general sama. Secara general sama. Mungkin polanya sedikit berbeda. Secara general artinya pelanggaran itu ya sama saja, cuman caranya yang berbeda. Nah kalau di pileg itu kan caranya itu tidak tidak sedetail yang dilakukan di pilkada. Karena terpecah kan. Misalnya nih, kalau yang di pileg itu kan ada berapa ratus calon, konsentrasi jadi terpecah. Nah, berbeda dengan pilkada yang cuman mungkin 5, kalau di kita 4 kan, 4 calon, jadi dia tersentral dengan 4 titik tadi, seperti itu. Gesekan pun menjadi lebih ini ya, lebih intens jadinya, karena kan tersentral dia, walaupun 4 ya, seharusnya kan lebih tidak tersentral, tapi tetap aja namanya pilkada cuma 4, beda dengan pileg yang pilihannya ada banyak, ada ratusan. Jadi tentu intensitas gesekan di bawah tidak semasif di pilkada. Nah, untuk melanjutkan perbincangan yang tadi, Bung, dalam tahapan apa sih biasanya yang paling banyak pelanggaran, atau dalam tahapan apa yang paling banyak ada laporan atau temuan? Nah, kalau ini mirip dengan pemilu, kejadiannya pasti akan terpusat di masa-masa kampanye. Masa-masa kampanye. Nah, sedangkan money politik terjadinya di masa tenang. Nah, seperti itu rimanya. Jadi ketika pelanggaran-pelanggaran biasa itu di masa-masa kampanye, di masa-masa hari tenang itu pasti selalu saja ada isu money politik. Berarti dalam tahapan di pencalonan itu belum ada laporan. Hampir tidak ada ya. Kita di Penajam sendiri di pilkada tidak ada laporan ketika masa-masa pencalonan. Hampir tidak ada. Ada berapa laporan atau temuan yang ditangani oleh Bawaslu kemarin? Ada 5 laporan, satu yang naik. Yang tadi pidana. Yang pidana tadi, pidana ASN itu, pidana pemilu. Berarti dia melanggarnya bukan hanya pidana dong ya? Iya. Dengan ASN kan? Ya, itu sudah. Tindak lanjut itu kan cuma hanya meneruskan laporan ke, dulu ke ASN namanya, sekarang saya lupa apa namanya. Ke BKN. BKN, oh iya, siap. BKN. Berarti satu peristiwa itu dua kejadian hukum, 2 proses ada ya. Tadi. Oke, baik. Bila ini kita bahas ini, Bung Tata. Tadi juga dijelaskan bahwasanya dalam pemilu dan pilkada selalu ada pola-pola pelanggaran yang terjadi. Jika ini terus terjadi dalam setiap hajatan demokrasi, apakah bisa dibilang ada kegagalan ada kegagalan dalam membentuk efek jerah, atau memang budaya kita yang sulit dihilangkan untuk tidak melanggar itu? Baik, ini menarik sebenarnya. Ketika ini terus berlanjut, apakah Bawaslu gagal dalam melakukan pengawasan? Nah, saya juga beranalogi seperti ini. Undang-undang lalu lintas kan dari dulu ada kan? Benar. Tapi apakah tidak ada yang melanggar lalu lintas? Nah, itu selalu ada. Nah, intinya begini. Setiap pelanggaran apapun dimanapun, baik dalam dunia kepemiluan ataupun dunia yang lain,
selalu saja pasti ada pelanggaran. Nah ini gunanya Bawaslu ada kan karena untuk meminimalisir itu. Jadi ini sebuah keniscayaan sebenarnya. Ketika ada event apapun pasti ada ruang-ruang terjadi pelanggaran. Ya bahkan bukan hanya tadi di dunia kepemiluan. Kalau kita beranalogi di lalu lintas, apakah dengan adanya polisi akan berhenti orang lakukan pelanggaran? Tentu tidak kan. Selalu saja ada tiap hari yang melanggar. Nah ini kan namanya dinamika dalam hidup ya. Nah, apalagi dinamika dalam politik yang masih banyak mencari celah-celah bagaimana bisa melakukan sebuah pelanggaran atau hal yang dilarang oleh undang-undang. Selalu ada itu. Oleh karena itu undang-undang hadir untuk memberikan efek jerah sebenarnya. Iya, salah satunya juga untuk efek jerah. Undang-undang manfaat aturan kan seperti itu. Biar orang jerah tidak melakukan kesalahan yang berulang. Tapi ya tadi kesalahan yang sama ini bukan subjeknya yang sama. Jadi kesalahannya sama tapi orangnya berbeda. Kan? Iya, generasinya pun yang lakukan juga berbeda. Akan selalu ada masalah-masalah ini seperti di sekarang bahkan selanjutnya. Di masa mendatang pasti ada, selalu saja ada pelanggaran seperti itu. Berarti memang yang harus dirubah salah satunya adalah budaya ya. Ya bisa jadi. Kita anggap apakah ini, tapi saya anggap ada beberapa pemahaman bahwa ini sebenarnya jangan dibilang budaya karena budaya itu konotasinya kan harusnya positif. Benar. Dan sedangkan ini kan negatif, jadi jangan dibilang budaya. Ya meskipun begini itu, begini Bung. Dalam money politik ini kan begini. Ya kita tahu itu ada, masyarakat tahu itu ada. Nah, tapi selalu ada kejadian-kejadian money politik. Nah, maka bahkan jangan sampai sesuatu yang biasa dilakukan itu bakal menjadi hal yang biasa saja, gitu. Bakal menjadi yang sudahlah memang biasa, udah kayak gini nih, kayak gitu. Ya ini yang kita inginkan bahwa minimal masyarakat tahu bahwa itu salah. Itu salah. Ya, itu yang penting dulu bahwa kesadaran masyarakat bahwa ini hal yang salah. Itu dulu yang penting. Iya. Oleh karena kita butuh partisipasi masyarakat juga tentunya. Betul. Dalam mengawal demokrasi supaya lebih bersih, kan begitu. Bung Tata, dalam proses penanganan pelanggaran yang di pilkada kemarin, apakah ada kendala? Contoh begini, ada suatu pelanggaran, tapi ada kendala. Kenapa suatu pelanggaran itu tidak bisa diproses? Atau mungkin kita punya keterbatasan alat bukti kah? Atau ada orang yang mungkin enggan untuk melakukan laporan? Oke, baik, ini terkait dinamika penanganan pelanggaran ya. Benar. Memang penanganan ini seperti apa ya saya bilang itu susah-susah enggak gitu nah. Susah gampang. Jadi misalnya gini. Misalnya ada pelanggaran. Ya. Nah, terus melihat orang pelanggaran itu terjadi. Nah, mau nggak dia melapor? Itu dulu kan. Betul. Terus kalau kita balik secara mindsetnya masyarakat, mindsetnya masyarakat. Benar. Kalau dia ngelapor kemana? Pertama kan ke situ dulu. Betul. Terus kalau dia melapor, apa hasilnya? Yang kedua kan. Nah, ini yang agak negatif. Dapat apa dia ketika melapor? Banyak yang begitu. Apa hasilnya aku melaporkan orang ini? Bilangnya kan seperti itu. Nah, ini memang sangat PR kita ya, ini bersama sebenarnya PR besar bersama bahwa mindset seperti ini yang masih berjalan di masyarakat. Apa gunanya melaporkan orang? Nah, untungnya yang pidana yang kemarin terjadi, untungnya si pelapor mau, karena jujur berat betul menjadi seorang pelapor, karena harus menjalani berita acara pemeriksaan BAP yang tidak butuh cukup sekali, berkali-kali, dan tanda kutip itu dengan hanya modal keikhlasan, Pak. Tanpa bayaran kan, orang membuang waktunya hanya untuk melapor, dan ini tidak cukup 1 hari, mungkin bisa dipanggil kedua, ketiga, dan ini juga kita jadi secara lembaga kasihan kan dengan orang yang mau merepotkan diri. Makanya kita selalu mengapresiasi pelapor yang mau meluangkan waktunya ke Bawaslu. Itu bagi saya luar biasa, membantu sekali.
Nah, beda dengan temuan kan itu internal kita kan. Betul. Kalau temuan ini kan kita udah digaji sama negara. Emang tugas kita. Tugas kita juga, tentu kita akan jor-joran. Ya kan, beda dengan masyarakat yang tidak ada kepentingan dengan Bawaslu lah pada intinya. Dia hanya berkepentingan dengan bahwa ini hal yang salah di dalam dunia demokrasi. Benar. Hanya seperti itu dia memegang, mau melapor. Nah itu, dan tidak cukup hanya di Bawaslu pelapor ini ya. Jadi dia sudah lapor Bawaslu tangani, ketika berkasnya sudah lengkap, dinaikkan kembali ke Gakumdu oke, naik ke Sidik misalnya. Ya. Ini pelapor dipanggil lagi, kan waktual gitu. Nah ini memang panjang sekali rentetannya, maka setiap kali pelapor datang melaporkan ke Bawaslu, kami Bawaslu sudah jelaskan segini loh Pak prosesnya. Kira-kira Bapak siap enggak Pak ya untuk tetap ini mengajukan laporan? Ini memang jadi momok menakutkan bagi pelapor sebenarnya. Tentu bagaimana kita membawa ini menjadi hal yang manusiawi lah bagi saya. Ini kan kayak monster kan yang datang, ternyata melapor itu enggak mudah ya. Nah seperti itu. Ini yang kita harusnya memoles bahwa melapor itu memang semudah itu seharusnya. Tidak semengerikan yang dijalani seperti itu. Faktanya kan ngeri Pak. Jujur ya. Masyarakat itu pasti ngeri ketika tahu bahwa prosesnya penanganan pelanggaran sepanjang itu. Bahkan mungkin sampai ke pengadilan. Sampai ke pengadilan. Itu pun ketika hakim, kan kayak kita melihat bercermin yang penanganan pidana kemarin, hakim pun memanggil pelapor kan. Nah ini bagaimana kalau misalnya sudah berjalan, terus pelapor tidak mau dipanggil? Gitu. Nah ini kan jadi ada hal yang cacat dalam prosesnya kan. Kita anggap ya ada bukan ada kurang lah ya. Iya ada noda. Bagaimana ketika seorang pelapor karena dia keterbatasan waktunya, dia harus bekerja, hakim memanggil, kan hal yang lucu. Pelapor ketika diperlukan tidak hadir di persidangan. Nah ini kan hal yang jadi noda lah. Nah tentu jadi kita Bawaslu betul-betul meluangkan waktu untuk bagaimana pelapor ini nyaman dengan proses itu. Ini yang kita juga harus punya ritme bagaimana senyaman mungkin pelapor kita dampingi. Pelapor sebenarnya di pengadilan itu kita sudah tidak punya lagi wewenang sampai ke sana kan. Kita hanya meneruskan. Tapi tentu dengan sebagaimana dia juga masyarakat yang perlu pendampingan secara psikis, betul. Secara mental lah, bukan psikis, secara mental juga. Ketika orang sendiri kan itu lebih bagus didampingi, dengan dua orang kan lebih baik, mental akan lebih bertambah lah seperti itu. Maka Bawaslu tetap lakukan pendampingan sampai sidang selesai seperti itu. Walaupun bukan tugas kita sebenarnya sampai ke situ. Tapi demi menjamin kenyamanan tadi pelapor, khawatir juga kita ketika pelapor di saat proses tadi ketika dipanggil dia tidak mau kan malu juga kita. Seperti itu. Oke, menarik kan tadi Bung dibahas soal bagaimana pelapor, bagaimana Bawaslu menjamin keadaan pelapor supaya tetap baik kan begitu. Sampai bahkan mungkin sampai ke pengadilan tadi. Nah, jaminan apa yang bisa diberikan oleh Bawaslu? Terkait beliau kan termasuk warga negara kan. Nah, ini juga menjadi sebenarnya tanggung jawab negara bagaimana mengaman. Iyalah. Dia warga negara, haknya dia mendapatkan keamanan, tertiban. Nah, haknya dia kan. Betul. Secara undang-undang dasar sudah diatur. Tentu bukan hanya Bawaslu yang bertanggung jawab terkait masalah pelindungan ini, pelindungan terhadap pelapor. Namun memang secara kepentingan proses ini, tentu kita juga dari Bawaslu bagaimana membuat senyaman mungkin pelapor agar dalam proses bisa secara lancar dilakukan seperti itu. Ini juga berkaitan dengan partisipasi kan harusnya. Tentu, karena ini pelapor ini kami anggap salah satu masyarakat yang bagi kami mempunyai nilai khusus harusnya. Betul. Harusnya ada apresiasi. Iya, ada apresiasi dari penyelenggara terhadap orang yang mau melaporkan. Tapi kan di kita keterbatasan dengan itu. Maka tidak ada pasal yang mengatur bahwa misalnya pelapor dijamin dalam 1 hari atau setiap pengeluarannya apapun dalam proses itu diganti oleh pihak penyelenggara. Atau dalam hal ini karena kita yang memerlukan, Bawaslu yang bisa mengganti uang hariannya. Ini kan tidak ada. Tidak ada. Memang karena kaitannya dengan tadi partisipatif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Betul. Tentunya. Baik, kita sudah membahas tadi bagaimana
apa namanya pilkada berlangsung di Penajam, ya kan, proses pencegahan, penanganan pelanggaran, pengawasan. Nah, itu dilakukan oleh Bawaslu. Ketika Bawaslu diberikan ruang atau kesempatan untuk apa ya? Mungkin memperbaiki regulasi yang ada. Nah, itu dalam konteks apa? Kira-kira adakah yang harus mungkin ini kayaknya kurang deh, gitu. Harus ada dilengkapi atau bagaimana mungkin, Bung? Oke, baik. Saya tidak tahu apakah ini larinya ke regulasi atau bagaimana. Harusnya ini kan yang setiap tahapan ini ketika ada pelanggaran ataupun sengketa, yang melakukan proses kan Bawaslu. Secara pribadi saya sih ingin pernah ada wacana dari dulu, saya pernah dengar itu bahwa akan diadakan yang namanya pengadilan pemilu. Oh ya. Nah, jadi rumah inilah yang akan melakukan proses itu. Jadi tidak ada kepentingan kita. Ini kan hal yang lucu, kita yang memproses, kita juga yang memutus dalam perkara sengketa misalnya. Oh iya. Nah, sedangkan normatifnya atau harusnya zona netral yang memutus, artinya ada lembaga tersendiri yang melakukan proses itu. Nah, tapi tidak tahu apakah ini akan kedepannya bakal ada atau tidak. Nah, satu juga, apakah nanti maunya saya ya, apakah di pengadilan pemilu ini juga akan menangani masalah etik? Saya juga maunya ada. Jadi pengadilan pemilu ini akan melakukan proses baik pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pelanggaran pidananya. Jadi keputusan-keputusan endingnya ada di pengadilan pemilu yang tadi diwacanakan. Iya. Tentu ketika aku membahas soal hukum, Bung Tata memang saya pikir sudah menguasai ya, karena memang sebelumnya backgroundnya juga sebagai lawyer. Siap. Ya mungkin sudah sangat ya hafal lah ya. Sudah juga sih. Bagaimana hukum itu berjalan, ya kan? Tahu lah sedikit-sedikit. Ya, dan memang itu juga, Bung, karena kita yang berkepentingan harusnya memang tidak ikut terlibat di dalam. Ya mungkin kalau kita diberikan tugas pokok dan fungsi untuk pencegahan dan sampai kepada pengawasan atau penindakan, mungkin ketika untuk sanksi dan sebagainya diserahkan ke lembaga yang lain. Karena ingat ya, karena Bawaslu kan Badan Pengawas Pemilu, dia hanya mengawasi, bukan melakukan keputusan-keputusan, mengeluarkan keputusan. Bagi saya sih seperti itu. Girohnya dia itu ya memang di pengawasan, artinya secara general itu Bawaslu aja sebatas pengawas. Oke, baik. Nah, proses pilkada kemarin ada nggak yang menarik dalam proses penanganan pelanggaran mungkin atau dinamikanya yang paling menonjol deh gitu? Apa kira-kira Bung Tata? Itu PSU di Babulu. PSU di Babulu. 2 TPS kan. Nah, jadi secara singkat saja ya saya ceritakan bahwa nah ini sebenarnya kesalahan yang harusnya tidak terjadi. Betul. Nah, ini contoh bahwa masyarakat masih tidak memahami bagaimana proses memberikan surat suara, pun juga dengan penyelenggaranya ternyata tidak tahu bahwa itu hal yang salah. Ini kan diketahui ketika sudah naik ke kecamatan kan, artinya sudah suara bergeser ke kecamatan, baru diketahui itu bahwa itu hal yang salah. Apa salahnya? Nah, dia kan bukan warga lokal, nah tapi sama panitia, tugas KPPS, ya, diberikan itu. Yang bersangkutan ini kan bukan orang Penajam lah, dia kan orang Balikpapan dan Samarinda, yang kebetulan bertugas di Babulu. Nah, ternyata dikasih surat suara dua surat suara. Ya, karena kita ini pilkada kan kemarin untuk gubernur ya. Jadi dia dikasih dua-duanya, harusnya kan cuman gubernurnya. Ya, gubernur saja. Dikasih ini suara bupati. Nah, ini kan artinya bahwa kepanitiaannya pun tidak memahami bahwa ini hal yang salah. Nah, ini akhirnya secara cepat ditangani oleh Panwascam, lakukan koordinasi dengan kabupaten, langsung kabupaten arahkan ke Panwascam untuk lakukan rekomendasi PSU ke PPK. Nah, untungnya cepat diakomodir sama KPU, karena ini kan masalah waktu kan. Masalah waktu, apalagi ya logistik kan beberapa sudah ada yang dikembalikan, dan itu kan perlu waktu. Jadi kemarin itu sempat
sempat digenjot sama KPU agar dipercepat lakukan pendistribusian itu, karena masalah waktu tadi ada batasannya kan? Ada batasan. Seperti itu. Ini yang menarik yang terjadi kemarin. Kayaknya belum pernah di Penajam Pasir Utara terjadi PSI. Baru itu kan? Itu perdana. Perdana ya. Dan kalau bisa jangan ada lagi. Ya kalau bisa ya jangan. Karena Pak, kasihan orang waktu lagi, negara juga rugi kan? Betul. Karena menggaji lagi KPPS. Ya meskipun itu Pak adalah salah satu penegakan hukum pemilu sebenarnya. Betul. Ya, kan? Nah ini kembali lagi ke awal tadi, penegakan pemilu dari sisi penegakannya bagus kan? Tapi sebenarnya dari sisi prosesnya ada yang miss ya. Ada yang miss. Betul. Nah ini kan berarti ada yang kurang dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Kan seperti itu jadinya. Betul. Makanya terjadi pelanggaran. Batas APPS itu tadi. Iya. Yang bisa dibilang ya memang sih sedikit ya, hanya 2 lah gitu. Cuma ketika itu mungkin nanti berlanjut bakal luar biasa dampaknya. Kan gitu. Karena terkait hak suaranya pasangan calon. Betul. Yang seharusnya KPU sudah bisa lakukan rekapitulasi jadi tertunda kan karena 2 TPS tadi, walaupun cuma 2. Oke, Bung Tata, lanjut kita. Bawaslu tentunya dalam proses demokrasi kan sebagai penyelenggara. Nah, tentunya integritas, netralitas, bahkan sampai kepada profesionalismenya juga sangat dipertaruhkan. Bagaimana Bung Tata menjamin itu? Oke, baik. Nah ini maka kita akan kembali lagi ke niatan awal bahwa ketika seseorang ingin menjadi penyelenggara sudah tahu batasan sampai mana dia harus bertindak kan. Nah memang ini hal kata yang mudah diucapkan tapi memang agak sulit. Apalagi kan kepentingan politik ini kadang sampai merambah ke dunia penyelenggara. Ini yang tentu kita harus bisa menjaga sikap. Kalau secara pribadi tentu hindari itu ya. Iya, apalagi secara pengalaman saya tidak pernah terjun langsung ke politik kan. Jadi hanya di pengawas, tentu menjaga kenetralitasan lebih mudah bagi saya. Nah, secara pribadi seperti itu. Ingat lagi lah seperti kapan dia dilantik, dia bersumpah kepada agama, kepada Tuhannya untuk menjunjung tinggi netralitas. Nah, pertama, yang kedua integritas. Nah, seperti itu 2 kalimat ini yang harusnya dia jaga sampai selesai dia. Oke, baik, kita melanjutkan diskusi kita kali ini. Apa harapan untuk pilkada atau hajatan demokrasi di masa mendatang? Kami sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu tentu berharap agar antusiasme masyarakat dalam menjaga demokrasi semakin meningkat, semakin baik ke depannya, dan juga kerjasama antara lembaga Bawaslu khususnya Penajam dengan masyarakat Penajam bisa terjalin dengan baik, selalu bisa bekerja sama dalam membangun demokrasi yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Oke, baik. Ya, demikian Sobat Bawaslu diskusi kita dengan Bung Tata, anggota Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat mengawal demokrasi. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.